Alur ringkas drama Dr. Lawyer episode ketiga. Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan Yihan yang tiba-tiba saja muncul menjadi pengacara dan menolong Dr. Park, di episode ketiga ini kita mendapatkan penjelasan bagaimana sebenarnya kisah di balik Yihan hingga dapat menjadi pengacara untuk Dr. Park. Bahwasanya sebelum kedatangan Yihan ke sel, Dr. Park sudah diberi pengacara oleh Direktur Gu. Namun semua itu membuat Dr. Park harus mengakui kesalahan yang tak pernah dibuatnya. Pengacara pihak Bansok sendiri mengancam kepada Dr. Park untuk mengakui agar semuanya terlihat baik-baik saja. Sama seperti kasus Yihan 5 tahun silam yang menyuruhnya mengakui kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Di saat itu Yihan datang dan membuat Dr. Park ketakutan karena pengkhianatan yang dilakukannya. Namun Yihan mengatakan padanya jika Dr. Park bisa menebus sedikit kesalahannya tersebut dengan mengikuti rencana yang disusun oleh Yihan. Dia juga berjanji akan mengeluarkan Dr. Park secepat mungkin. Dr. Park setuju dengan rencana Yihan, ya meskipun rencananya sedikit membahayakan. Di antaranya Dr. Park yang alergi dengan penisilin diminta untuk overdosis obat tersebut agar saat persidangan dilaksanakan ia dapat pingsan. Tak terima harus kasusnya ini dipegang oleh Yihan, pihak pengacara Bansok pun menuntut Yihan pada hakim, namun Yihan yang sudah memiliki rencana tidak gentar dan ia mengatakan sesuatu yang dapat membuat pihak pengacara Bansok tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hari persidangan pun dilaksanakan. Dr. Park benar-benar pingsan dan sidang pun ditunda untuk sementara waktu. Memanfaatkan hal tersebut, pihak Yihan mencari bukti mengenai hal itu dan mendapatkan sebuah bukti bahwa selama ini sang anak yang meninggal itu sebenarnya mendapatkan kekerasan dari ayahnya sendiri. Sidang penundaan yang selanjutnya pun dilaksanakan. Ayah sang anak berakting seolah-olah dia adalah korban dan menyalahkan Dr. Park. Di saat itu Yihan membongkar sisi buruk bapak tersebut dengan menanyakan apakah dia pernah menyiksa sang anak. Bapak tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan itu karena dia sangat menyayangi anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya padahal ia sangat menyayangi anaknya lebih dari apapun. Namun bapak tersebut seperti mendapat pertanyaan jebakan karena jawaban yang diinginkan Yihan harusnya hanya dijawab dengan kata iya atau tidak. Yihan pun segera membeberkan sebuah rekaman yang ia dapatkan dari bantuan teman-temannya kalau anak tersebut sering mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya sendiri. Namun ayahnya berdalih saat itu saat anaknya sakit ia meminta dokter yang menanganinya yang tak lain adalah Dr. Park untuk menyelamatkan anaknya. Namun Dr. Park yang saat itu kelelahan lebih memilih istirahat dan meminta bapak tersebut untuk memanggil perawat menangani anak tersebut. Dr. Park bahkan salah mendiagnosa penyakit anak tersebut bahwa ia mengatakan kalau anaknya hanya sakit ringan dan semua bisa diatasi oleh perawat. Dalam pernyataan penutupnya, Yihan mengatakan bahwa seharusnya informasi tentang penyakit yang diderita pasien diberitahukan dengan sejujur-jujurnya agar dokter tidak salah mendiagnosa. Nah, ini pelajaran penting nih ya, Cinggu. Setelah sidang berakhir, Dr. Park pun berterima kasih karena ia akhirnya bakalan bisa bebas dan menghirup udara segar. Sementara itu, Sok Yung bicara dengan kliennya tentang bukti yang didapatkan pihak Yihan tentang kekerasan fisik yang dilakukan pada anaknya sendiri. Ia pun kemudian menanyai pembantu bapak tersebut dan mendapatkan pernyataan bahwa selama ini memang anak tersebut mengalami penganiayaan yang dilakukan ayahnya sendiri. Namun karena pembantunya itu hanya seorang TKW dari negara lain, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita kemudian beralih ke Direktur Gu yang memperkenalkan penemuan terbaru pihak rumah sakit mengenai robot Virox yang bisa membantu para dokter untuk mengoperasi pasien. Namun saat demo cara kerja produk, semuanya hampir saja gagal dan membuat tegang, namun berhasil diatasi oleh si anak direktur yang jahat itu. Setelah demo selesai, Direktur Gu dan anaknya pun makan malam bersama dengan Im Tae-mu yang merupakan investor terbesar dalam proyek mereka. Dalam makan malam itu juga Gu Hyun Sung dan Im Yuna yang merupakan anak investor Im dipertemukan secara resmi dan diminta untuk menjalin hubungan lebih lanjut alias dating gitu.
Tapi tampaknya Im Yuna lebih tertarik pada Jaden Lee yang tiba-tiba saja muncul dalam pertemuan tersebut karena diundang khusus oleh Direktur Gu. Jaden Lee juga seorang konglomerat yang banyak berinvestasi pada proyeknya. Karakter Jaden Lee memang masih abu-abu dalam episode ini ya Cinggu, namun sepertinya ia bukan orang yang baik. Itu tebakan Mimin aja sih. Nah, di akhir episode kita bakalan menyaksikan plot twist kematian dari Dr. Park yang harusnya segera bebas dari penjara. Saat itu Yihan tiba-tiba saja mendapatkan kabar duka tersebut dan ia pun segera ke rumah sakit memastikan semuanya. Di saat yang bersamaan Sokyung juga datang dan melihat Dr. Park sudah benar-benar meninggal. Apakah ada hubungannya dengan Direktur Gu? Atau kematian Dr. Park hanya sebuah kecelakaan yang dilakukan oleh narapidana karena berkelahi? Jawabannya ada di episode selanjutnya di Cinggu. Bye!